L sama Siva. Iya. Jadi aku kenal Siva udah lama, kenal L juga udah lama. Ya. Ini beneran mereka udah barengan apa gimana sih, Bu? Di depan publik ya, di depan orang-orang loh. Lo yang gantung dia apa dia yang gantung lo nih gitu kan. Tapi udah ada yang minta restu nggak sih sama Bunda gitu? Anak-anak sebenarnya kalau bangsa Al-Ghazali atau Al-Rumi sebenarnya di umurnya sudah siap untuk boleh menikah lah gitu loh. Tapi harus sholat istiqarah dulu nggak, Bun? Lagi istikharohin salah satu anakku nih sekarang. Hah? Tapi aku Siapa nggak mau tuh ngomong siapa. yang diistikarahin? Ini maknya sendiri mau sholat istikharoh gitu. Oh, jadi malah bundanya nih yang minta petunjuk sama Iya. yang di atas. Ada salah satu anak yang bilang istikharohin dong. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Bunda Maya Estianti. Yes, Atta Halilintar. Bunda Maya tuh makin kesini makin awet muda ya. Iya, makan formalin. Aduh, ceplos-ceplosnya masih, serunya masih. Tapi dari dulu ngobrol sama Bunda ini seru loh. Dan aku tuh benar-benar selalu ngerimain ya. Dari aku kenal Bunda itu gara-gara Al Eldul. Ya, Suka main bola. lumayan ke ya, lu lebih ke Al Ghazali punya teman kan. Iya, Ya, main ya. bola dulu. Dulu aku tuh kalau Al ngegolin itu yang asis aku. Karena Oh, aku kan yang bagian playmakernya gitu, wingnya. Tapi waktu itu si Atta masih pakai bandana tuh. Malah dari sebelum pakai bandana, Bun. Oh iya ya, maksudnya Iya, aku main sama rambut lo Al masih pirang-pirang gitu kan? pirang-pirang. Malah sebelum pakai bandana aku udah main sama Al El di Oke. tim Colossus. Oh iya 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 iya. Iya, iya. di tim itu makanya selalu seru gitu kalau ngobrol. Kadang-kadang Al juga dulu kalau ada apa-apa curhatnya ngobrol ke aku. Iya iya iya. Aku juga kadang-kadang ditanya sama dia, gimana bro kalau nikah setahun pertama gimana? Dia pengen tahu apa sih yang berubah. Aku juga cerita-cerita gitu. Iya iya. Seru gitu. Ya sama kalau gue kan lebih ke orang tua kan, orang tua mertua Bener. ye gitu ya. Iya. Surat-suratan ya kan. Bener-bener. Heeh. Karena mertua-mertuanyaku itu sepertinya sohib-sohibnya Bunda Maya Yes. semua ya. Tapi Bunda sendiri gimana sih sebagai seorang orang tua nih yang punya 3 anak laki-laki yang udah umurnya nih sekarang semakin matang? Ya tentunya apa ya, hal yang patut aku syukurin karena punya anak-anak yang masya Allah yang Mm-mm. normal, sehat ya kan. Terus kemudian mereka punya karir masing-masing ya kan, yang udah nggak lagi bergantung sama orang tuanya ya kan, benar-benar mereka udah Mandiri. mandiri ya kan. Jadi sebagai ibu kan aku seneng banget ya kan. Jadi mereka bisa artinya sebagai ibu yang punya anak laki-laki kan gimana caranya mereka kita didik sebagai pemimpin ya kan, Oke. yang bakal punya istri dan anak-anak nantinya gitu kan. Oh, itu didikan Bunda berarti. Harus Ya, menjadi leader, harus menjadi imam. imam. Iya. Tapi emang aku ngelihat kayaknya tiga-tiganya punya akan ciri-ciri imam yang baik deh. Amin, insya Allah, insya Allah, insya Kelihatannya Allah. ya, Ya. kalau si dulu kan tipikalnya kayak agamanya tuh, Iya, ilmu agamanya oke. ibadahnya luar biasa. Iya, Ya. Sekarang anak-anak sih ibadahnya alhamdulillah ya gitu. iya, iya. Itu disuruh ya sama Bunda, kamu sholat gak? Gitu. Dulu waktu masih kecil kan satu-satunya yang dulu waktu saat pindah ke rumah, waktu yang pertama kali pindah tinggal di rumah aku tuh dulu-dulu. Dulu Dulu pertama. pertama. Itu dengan syarat kamu kalau mau pindah di rumah aku, kamu harus sholat dulu. Harus sholat, dia bilang gitu. Hmm. Terus dia bilang, oke, kalau aku sholat, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk anak-anak yang ini belum bertuhan ya, tapi dia pertanyaannya sangat bagus. Dia bilang gini, eh, kalau aku harus sholat, Tuhanku yang mana? Aku nggak kenal Oh. Tuhanku. Siapa yang harus aku sembah? Itu kan bagus banget. Itu Mm-mm. sebenarnya pelajaran tentang hakikat ma'rifatnya Allah lah, ibaratnya gitu. Itu udah pertanyaan Mm-mm. deep banget tuh sebenarnya. Udah kelas untuk orang udah umur mestinya gitu ya. Harusnya pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan udah umur, udah udah ilmu-ilmu udah tua, iya. ilmu yang udah agak lebih dalam lah gitu. Heeh, heeh. Terus Gitu. jawaban Bunda apa? Nah pas itu kan kebetulan pas lagi dia ada kasus yang dulu dia nabrak gitu kan. Terus Hmm. aku bilang, kamu mau minta tolong sama Allah untuk supaya kamu aman, selamat gitu ya. Kamu minta sama Allah langsung. Insya Allah kalau kamu nanti, insya Allah Hmm. kalau misalnya kasus kamu selesai, kamu ditolong sama Allah, kamu harus beriman karena kamu ditolong langsung sama Allah gitu. Karena kan Hmm. setelah lewat kasus dia kan dia ditolong tuh, dia alhamdulillah selamat ya kan, dia hidup ya kan, kemudian dia kasusnya alhamdulillah selesai dengan baik ya kan gitu. Gitu. Hmm. Judul tuh benar-benar langsung sujud syukur tuh gitu tuh. Langsung Masya dia tuh Allah. beribadahnya luar biasa karena dia merasa bahwa dia ditolong banget sama Allah gitu. Masya Allah. Gitu. Tapi kalau untuk
pasangan sendiri kan Bunda pasti nggak memungkiri dong laki-laki kan pasti ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ember. Apalagi anak-anak Bunda ya Iya. kan. Kalau sebagai seorang ibu tuh takutnya, yang paling ditakutin adalah ketika ini anak seneng gak sih sama cewek ya kan? Oh malah itu takutnya. Jangan-jangan dia senengnya sama cowok nih. Kan? Oh Ini- jangan sampai dong. Ya kan sebagai seorang ibu pasti ada Pasti ada kekhawatiran takutnya, sama iya, itu. iya, Ini iya. misalnya waktu itu dulu sempat lama Nggak punya nggak cewek. nggak punya cewek 7 tahun apa kalau nggak salah ya. 7 tahun. Kalau nggak salah 7 tahun. Habis itu ini anak seneng sama cewek apa cowok sih? Ya kan gitu. Kok main sama cowok-cowok ya kan? Oh, orang tua lebih takut gitu ya daripada Iya dia main dong. sama cewek-cewek ya? Kan kita pengen lihat anak kita normal gitu kan. Oh iya oke. Jadi Bunda Maya malah, kamu kelamaan jomblo ya cepet cari cewek gitu ya? Iya. Bunda Nggak, kayak maksudnya, gitu gak sih kamu tipikalnya? belum ada yang kamu suka nih gitu kan gitu. Oh nanya. Nanya doang. Gitu. Oh jadi nggak boleh kosong gitu? Bukan nggak boleh kosong, boleh ya kan. Tapi ini senengnya sama yang sesama jenis atau lawan jenis nih gitu kan. Karena kan takut kita sebagai orang tua Iya, kan iya, gitu. iya, Akhir iya. zaman bro. Akhir zaman apa aja bisa terjadi. Ember ya kan. Nah tapi kalau Bunda lihat biasanya anak-anak Bunda ini kalau lagi suka sama seseorang itu cerita atau memang Bunda ngasih tahu nih tipenya harus begini atau gimana? Cerita. Mereka sih cerita kalau lagi mau deketin siapa itu mereka cerita. Cerita. Oke. Mungkin mereka nggak cerita sama bapaknya ya. Lebih cerita ke aku karena mungkin aku lebih kayak ke figur perempuan. Jadi misalnya how mereka mendekatinya gimana ya kan, mereka treatmentnya seperti apa. Itu mereka tuh nanya gitu loh. Oh jadi cewek itu maunya di-treat kayak apa sih gitu ya? Pendekatannya gimana gitu. Ngomong apa gitu. Oh malah itu semua belajarnya dari Kebanyakan sih ngomong, mereka ngomong. Makanya pasti kejadian-kejadian anak-anak ini tahu sih aku. Jadi semua anak Bunda nggak pernah ngerahasiain siapa yang dia lagi deket? Nggak pernah? Enggak. Jadi dari deket sama siapapun even baru sehari langsung cerita? Biasa ya enggak langsung sehari ya. Biasanya kalau udah mereka udah jalan tuh lagi jalan sama ini ya. Kan Eka juga baca-baca di misalnya di FYP atau apa kan. Oh. Kamu lagi jalan sama ini ya. Terus mereka cerita ini gitu. Oh, tapi nggak cerita dulu dong. Berarti mereka jalan dulu baru cerita dong. Rasanya sih mereka cerita sih. Gua lupa siapa yang nanya, siapa yang pokoknya mereka tuh masih cerita. Nggak mungkin enggak. Tapi seru ya jadi orang tua ternyata kalau anaknya nanti aku nunggu tuh di momen gimana anakku tuh sudah ngerti pasang-pasangan gitu. Iya, apalagi kalau kita sebagai orang tua yang nggak galak ke anak dalam arti gini, kan kadang-kadang orang tuh takut cerita, anak tuh takut cerita ke orang tua karena jangan-jangan aku dimarahin sama bapak. Oke, Karena malah aku sebagai anak dilarang perempuan atau ya. apa, ya. Aku pernah ngalamin yang namanya menceritakan pasangan ke orang tua karena pasti gak boleh, mending gak usah cerita deh gitu. Nah, tapi kan yang kita lihat nih, aku tuh kan taunya ini Al sama Alisa balikan. Iya kan kalau aku lihat di IG-nya. Ya, Kalau aku lihat IG-nya ya. ya. Kalau dulu kayaknya masih sama Bisa, Tisa. alhamdulillah ya. Nah, ini aku lagi baper nih, Bun. Heeh. Bawa perasaannya dia. El sama Siva. Iya. Jadi aku kenal Siva udah lama, kenal El juga udah lama. Ya. Ini beneran mereka udah barengan apa gimana sih, Bun? Nah, kalau jadian aku nggak tahu karena aku juga belum nanya ya. Tapi kalau misalnya mereka jalan aku tahu gitu. Oh, jalan. Tapi kalau Jalan mereka. jadiannya Bunda nggak tahu. Jadiannya aku belum ketemu El lagi nih. Oh, Gitu. iyalah jangan ketemu Bunda dulu nanti ditanya-tanya lagi. Enggak. Aku kalau tanya pasti dijawab kok. Oh, pasti jawab. Pasti dijawab. Oh, Bunda pengen biarin dulu dah mereka Iya, maksudnya jalanin gini, dulu dah. kamu udah jadian belum sih? Belum, masih PDKT. Itu pasti ngomong. Atau aku udah jadian sih, itu pasti ngomong. Oke. Asal ketemu ya, pas ketemu, pasti aku tanyakan, kamu udah jadian belum gitu. Oke. Tapi Bunda Gak ikut. usah gitu waktu ulang tahun El kemarin Heeh. juga aku sempat tanya kan ada yang perempuan yang lagi digosip-gosipin sama anak gua gitu kan. Yang mana nih, Bun? Aku nggak tahu. Ulang tahun El kemarin sempat aku ada digosip, pokoknya ada lagi di shippingin apa namanya di ship sama netizen ya kan. Netizen. Kan gue berani nanya langsung di depan mereka berdua. Di depan publik ya, di depan orang-orang loh. Lo yang gantung dia apa dia yang gantung lo nih gitu kan. Oh, Bunda sebelak-belakan itu ya Iya. kalau sama. Oh, berarti cewek-cewek yang deket sama anak-anaknya Bunda nih udah harus siap ditatar ya. Enggak sih. Aku adalah tipe mertua yang asik ya. Aku nggak bakal kepo dan aku nggak bakal ikut campur urusan mereka. Wah, Gitu. keren. Karena buat aku itu yang mereka ngejalanin itu belum tentu caranya sama dengan apa yang aku yang cara yang benar menurut mereka belum tentu sama dengan cara yang benar menurut aku. Oke. Gitu. Tapi Bunda ikut gemes juga gak sih kalau ngelihat kayak kemarin kan aku lihat juga El gitu sama Siva ini
ih gemoy banget. Gemes lah. Terus Orang Aurel aku juga aja ngeliat gemoy. aku aja cepet cie. Oh Bunda sendiri sebagai orang tuanya juga. Iya, Iya pasti. iya Karena iya. kan kita Iya. juga senang kalau ngeliat anak seneng ya gitu. Tapi yang Bunda lihat gimana sosok Syifa gitu? First impression ya. Iya. Baik, anaknya sih aku lihat humble ya. Mm-mm. Terus ya kalau kalau kondisi kemarin kita lagi makan bareng yang lagi acaranya launchingnya Rosa itu kan kebetulan Mas Irwan juga bikin filmnya Rosa ya kan. Mm-mm. Kita baru pertama kali aku ketemu kan. Jadi aku ngelihat ya mungkin masih malu-malu ya sifanya jadi tapi aku rasa anaknya sih humble ya gitu. Hmm. Walaupun masih malu-malu ya. Tapi emang Bunda kan berarti Bunda baru kenal ya sama Syifa. Ya, baru kenal. Nah kalau aku yang kenal dari dulu dia emang anaknya humble. Ya. Humble terus apa menurutku keluarganya juga baik. Ya. Keluarganya Iya, baik-baik ini banget. dikirimin makanan terus. Iya keluarganya baik banget. Aku ngelihat, aku dulu pernah ketemu dan aku ngerasa ini memang menurutku El juga. Aku tahu kan nih anaknya juga dari dulu baik, nggak neko-neko, Ya. pinter. Ya. Kayaknya klop aja gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ya kalau Mudah-mudahan jodoh kita aja. nggak bisa menentukan karena itu Iya kan Allah benar, ya. setuju. Aku juga nggak setuju kalau aku juga nggak akan kayak ayo dong ayo nggak usah lah ini biarin mereka yang ngejalanin. Iya. Netizen sih yang ini harus kawal sampai halal. Iya, Iya. boleh kalian doain tapi jangan Jangan berlebihan. jangan berekspektasi lebih karena kan jodoh itu kan jalannya Allah. Kalau Yang mereka jalanin kan mereka iya, gitu terus kalau ya. mereka nggak jadi jangan sampai mereka membenci. Betul. Ya kan, gitu. Bunda setuju nggak sih kalau sama shippingan dari netizen gitu? Ya netizen tuh suka Nge-ship-shipin orang-orang gitu. gitu ya termasuk gue dulu pernah disip-sipin sama siapa gitu tapi boleh tapi jangan Heeh. memaksakan kehendak dalam arti kalau mereka memang bukan jodohnya ya jangan terus langsung kecewa tingkat berat terus kemudian ngehujat misalnya ini contoh terjadi sama adik lo sendiri kan tiba-tiba penggantinya misalnya dia putus nih pacaran tiba-tiba ganti calon istri yang baru terus dihujat nih pasangan yang barunya kan kasihan gitu kan. Iya. Oh Bunda takutnya nanti misalnya nih ada anak-anak Bunda yang salah satunya misalnya tiba-tiba nggak lanjut ke jenjang selanjutnya. Ya. Salah satunya jadi Ya, terus tiba dibanding-bandingin. Wah, ini hmm, mantan ini sama ini. Contoh nih misalnya misalnya ini adalah gue misalnya. iya. Mantan gue sama yang sekarang dibanding-bandingin. Itu kan sebenarnya kita nggak pantas untuk banding-bandingin gitu kan. Apalagi misalnya Al dulu dibanding-bandingin. Itu kan kayak hello gitu kan. Iya ini anak gue semua gitu ya. Iya. Tapi kalau Bunda sendiri ngelihatnya gimana tuh? Kan aku lihat El ini kan suka nge-treat. Like a princess. Iya, treatment ceweknya kayaknya itu belajarnya dari siapa? Dari Bunda, apa dari Om Dani, apa dari Dari bapaknya atau dari ibunya gitu. kalau aku ngelihat dia cara dia nge-treat ya bersama yang dia suka nih misalnya gitu ya. Aku lebih cenderung dia kayak nyonteknya Mas Irwan tuh. Karena Mas Irwan tuh orangnya sangat bukan kalau El bilang princess treatment gitu kan. Princess treatment. Gue bilang Mas Irwan bukan princess treatment. Dia meratukan. Queen treatment. Oh. Bukan princess tapi queen treatment gitu loh. Oh Bunda ngerasain itu. Ya, kalau Mas Irwan tuh kan ini aku lihat dia ngomong nih ya, dia lebih senang melakukan namanya princess treatment ya kan. Terus dia Oh ini senang- El sendiri yang cerita sama Bunda gitu. Aku nonton di video siapa tuh nggak tahu pokoknya dari dia konten-konten dengan siapa gitu. Terus dia misalnya senang ada dia makan di restoran mana, which is pasti tanya sama gue, Bunda, kalau aku mau makan ini restoran yang asik di mana ya gitu, yang bisa ada private room ya kan, itu kan sebenarnya dedinya banget, Mas Irwan banget. Mas Irwan tuh selalu kalau makan tuh private room, ada chefnya segala macam. Terus kemudian El juga memperlakukan itu ke siapa yang lagi dia dekat. Aku juga sama istriku gitu. Suka private. Aku ngomong ke Mas Irwan ya kan, itu kayaknya El tuh itu ngikutin cara kamu banget deh. Bagaimana dia pendekatan ke perempuan ya kan, bagaimana dia memperlakukan perempuannya gitu loh. Dia memperlakukan sangat karena kan Mas Irwan tuh dia bukan orang yang deserve ya, dia menservis. Oh servis. Jadi dia selalu misalnya kalau sama anak-anak itu dia ngambilin makanan ke anak-anak. Terus dia misalnya nge-service anak-anak. Pokoknya anak-anak harus happy kalau sama dia gitu. Tapi Om Irwan kalau sama anak-anak juga sama gitu. Sama. Dia kalau kita makan nih, dia ngambilin makanan anak-anak. Dia nggak segan-segan untuk ngambilin ini buat El. Ini piring ke El. Dia juga begitu tuh sama tuh. Suka ngelayan gitu Service, ya. dia menservis karena dia mungkin ini dia sales ya mungkin ya. Sales kan harus Sales. dia pedagang jam ya. Bener. Tapi kalau sales
biasanya servisnya bagus. Iya, dia harus bisa Karena dia bisa tahu menservis. marketing, Iya, iya. dia harus bisa menservis klien-kliennya gitu loh. Jadi dia pun apa yang dia lakukan ke anak-anak ke aku juga sama dia menservis gitu. Tapi udah ada yang minta restu nggak sih sama Bunda gitu? Kalau bukan hanya minta restu, Dari 3 anak Bunda udah ini. ngomong, ini siapa duluan siapa nih, ya kan? Oh, udah ada yang mau arah pernikahan? Udah bercandaan-bercandaan gitu tuh. Misalnya ini nggak, kan Oh. aku bilang kan kalian ya jangan, kalau orang Jawa kan nggak boleh nikah dalam tahun yang sama nih ya kan. Kejadian nih Bunda, soalnya Bunda dulu nikahnya barengan sama kakak Bunda nih ya kan. Tahun yang sama, cerai dua-duanya. Oh, kayak berita ini ya, tahun yang sama ini. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah, ayo siapa DP-DP-an nih? Oh, Ngelok sampai yang depan ngelok duluan ya? ngelok duluan tanggal nih ya kan Iya, gitu. iya. Akhirnya yang ngelok duluan adalah Itu belum tahu karena eh nanti kan aku belum pernah kumpul bertiga nih ya. Kalau kumpul bertiga pasti akan ayo siapa ayo siapa pasti gitu. Oh, Bunda akan mengarah ke situ. Pasti akan nanya, mau duluan siapa nih gitu kan. Oh, Bunda akan tegas kayak gitu. Iya, karena kan itu pasti kita kalau nikahin anak orang apa nikahin anak-anak sendiri juga kita harus ada persiapan dong gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kalau memang di tahun yang sama emang kurang greget ya. Orang Jawa sih bilangnya nggak boleh. Oh, emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya katanya sih mitosnya bisa kurang baik hubungannya gitu. Itu kejadian sama Eke ya. Kemarin aku lihat di FYP itu katanya Om Dani udah nanya kapan nikah, langsung gitu malah. Tiga-tiganya barengan gitu ya. Nggak tahu, ini cuman baca doang aku di sini. Baca, katanya kemarin Om Dani nanya kapan Iya. nikah gitu. Ya nggak ada masalah sih. Oh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah kan, mereka anak-anak itu sebenarnya sudah sangat, kecuali dulu masih 23, tahun ini 24, sebentar lagi 24. Anak-anak sebenarnya kalau bangsa Al-Ghazali atau Al-Rumi sebenarnya di umurnya sudah siap untuk boleh menikah lah gitu loh. Oh, udah umur yang pas lah Pas gitu lah ya. gitu. Bunda biasanya ada target umurnya nggak sih? Kamu di atas umur sekian harus udah gini. Enggak. Karena aku yakin bahwa perjodohan itu tangannya Allah. Itu campur tangan Allah. Nggak mungkin kita yang kamu harus jadi sama ini. Nggak taunya enggak gitu kan. Bebasin aja. Cuman ya aku bilang jangan kelamaan. Nanti anak orang nggak enak nih ya kan. Kalau kelamaan. Tapi ada kemungkinan nggak anak Bunda misalnya ngelangkain kakaknya gitu? Mungkin yang adek aja. lebih duluan dari kakaknya gitu. Kalau cowok sih nggak ada masalah ya. Hah? Kalau cowok nggak ada Nggak masalah masalah. kan langkah-langkahan. Iya sih. Cuman biasanya Kadang-kadang cewek yang bermasalah yang nggak mau dilangkain, tapi itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang Iya mah sih. kayaknya udah biasa dilangkah-langkain. Tuh Alia sama sama dilangkain juga kan? iya. Iya. Torik juga ngelangkain Iya. kakaknya 2 orang. Nah, Iya. Saya sampai saya langkain. Saya paling atas. Tapi kalau Bunda sendiri, setiap cewek yang deket sama anak Bunda harus deket nggak sama Bunda? kalau harus deket sih nggak juga ya. Kalau itu tadi aku ngulangin lagi yang statement aku pertama bahwa aku bukan mertua yang rese lah. Pokoknya kalian calon-calon menantuku, kalian jangan khawatir dengan Maya Estianti karena aku sangat menghargai kalian. Aku sudah sangat apresiasi bahwa kalian sayang sama anak-anakku. Artinya aku juga harus menyayangi mereka seperti aku menyayangi anak-anakku. Jadi aku nggak akan kepo, nggak akan ikut campur ya kan. Ibaratnya apalagi kalau mereka menikah, karena pernikahan itu kan sebaiknya orang tua tidak boleh ikut campur apapun itu. Oke. Jadi setelah mereka menikah ya itu urusan mereka berdua gitu loh. Udah rumah tangganya mereka Iya. gitu ya. Nanti kalau ikut campur bisa-bisa rame kan karena kan orang tuanya banyak. Nah, iya lagi. Bener juga kalau itu. Kayak Iya, kayak Atta misalnya orang Iya, tuanya rame. banyak. Nanti satu ikut campur harus gini, nanti yang Wah, satu itu pusing. cemburu, ya kan? Itu pusing aku kalau kayak gitu, Bunda. Susah tuh ya kan. Jadi Bunda chill lah ya. Chill karena aku yakin kalau mereka menikah itu adalah urusan mereka berdua, bukan urusan kita lagi gitu. Jadi nggak harus ada kayak kamu tapi seminggu sekali harus ke tempatku ya, atau sebulan Ay, sekali. enggak pernah. Even Enggak ya? sama anak-anakku juga aku enggak pernah mewajibkan kamu harus ketemu Bunda setiap minggu sekali ya, enggak. Karena aku ya tahu anak-anak kan sibuk ya. Jadi aku tidak mewajibkan. Tapi kan kayak misalnya tiba-tiba Bunda di mana? Aku mau mampir situ. Nyampe datang gitu. Aku mau nginep situ. Ayo gitu kan. Bebas. Jadi mereka tinggal pun nggak bisa terserah di mana aja gitu. Di Kadang mana di aja Bunda, bebas. kadang Iya, di bapaknya. bapaknya gitu ya. Nah, tapi kalau di antara 3 anak Bunda nih, menurut Bunda siapa sih yang udah paling siap Buat nikah. ya buat mentalnya. menikah? Mentalnya kan menurutku ya menikah kan mentalitasnya juga harus terbangun. Siapa sih yang siap menikah? Cie. Siap. Ya gue nggak tahu ya mereka siap apa enggak ya. Cuman aku itu kan kayak orang mau melahirkan, siap nggak siap.
hal yang membahagiakan tapi siap nggak siap ya. Iya, iya. Kayak kita mau anak pertama, misalnya aku hamil anak pertama gitu, kan pas mau ngelahirin antara siap nggak siap tapi harus siap gitu kan. Ya Hmm. jadi kalau dibilang siapa siap duluan, gue juga bingung jawabnya. Tapi mestinya nih kalau misalnya kalau mereka tiga-tiganya nih udah punya pasangan semua nih, Hmm. siapa duluan nih ya? Mestinya si Al Ghazali duluan ya mestinya. Karena dia yang paling Hmm. tua ya kan. Mestinya kalau secara kita ngomongin secara umur ya kan. Tapi kalau kita ngomongin hubungan terlama juga Al Ghazali nih. Lama banget sama Alisa Lama. kan. Tapi kan ini baru balikan kan? Ya, ya dia sebelumnya juga sebelum balikan kan udah 6 tahun tuh pacaran ya kan. Kemarin ngasih melati juga katanya pas di nikahan Alia. Nyolong melati. Nyolong melati. Itu katanya biar cepet nyusul ya? Enggak ya? Itu sih katanya sih ya. Itu kan Kayak katanya mitos. kan namanya mitos. Ya. Iya. Gue juga bingung ya bule-bule pada percaya ya. Alisa Iya. kan bule ya. Percaya sih. Tapi harus sholat istikharah dulu nggak Bun? Iya Sekarang. kemarin nah ini ngomongin istikharah ya. Banyak netizen yang selalu gimana nih Bunda gitu kan. Kemarin kan sempat putus istikharah ya kan. Mm-mm. Terus kok sekarang balikan lagi ya kan. Bahkan balikannya laginya mereka tuh aku sendiri yang istikharah. Anakku juga Oh. istikharah, aku juga istikharah ya kan. Jadi bareng sama-sama minta doa gitu ya, Iya. minta petunjuk gitu. Ya, jadi pada saat mereka putus ya dengan lewat istikharah. Istikharah itu kan baik, ya kan? Istikharah itu adalah sholat yang dikasih cara kita meminta petunjuk kepada Allah dengan sholat istikharah. Kemudian banyak netizen yang mentertawakan, kok udah sholat istikharah balikan ya kan? Kalian bukan Tuhan sayang. Kalau kita udah sholat istikharah, kemudian mereka putus dan kemudian mereka balikan lagi dengan istikharah lagi ya. Ini jadi putusnya istikharah, baliknya pun istikharah. Istikharah lagi. Ya kan? Artinya apa? Artinya mungkin aja mereka memang harus melewati hal peristiwa itu dulu. Harus putus dulu ya kan. Untuk mungkin sama-sama saling belajar satu sama Untuk lain. mendewasakan. Mendewasakan satu sama lain ya kan. Kemudian balik lagi, ya itu juga nggak bisa kita lawan juga. Orang itu Allah Iya, semua yang iya. menggerakkan gitu kan. Kan Iya. penulis skenario dalam kehidupan kan Allah ya kan. Jadi pada saat mereka balik ya kita juga bingung ya kan, lu kok bisa balik lagi gitu kan, gitu. Jadi netizen jangan dipermasalahin lagi. Ya gitu istikharah tuh baik banget. Dalam aku tuh selalu kalau misalnya mau ngapa-ngapain juga pasti sholat istikharah ya kan. Makanya Minta sekarang pun aku petunjuk. juga lagi istikharahin salah satu anakku nih sekarang. Hah? Tapi aku nggak mau ngomong siapa. Yang diistikharahin. Ini maknya sendiri mau sholat istikharah gitu. Oh, jadi malah bundanya nih yang minta Iya. petunjuk sama yang di atas. Ada salah satu anak yang bilang istikharahin dong. Cie. Tapi ini nggak boleh ngomong nih, Cie. Siapa ya? nih gitu. Wah, temen aku lagi tiga-tiga. Siapa ya yang? Tapi aku kalau mereka cerita aku nggak mau cerita soalnya. Jadi aku Iya, malah iya, nanyanya ke iya, Bunda. Iya, iya. Itu off the record nanti gue. Iya, iya. Soalnya aku juga kalau dapat info dari mereka cerita aku nggak pernah mau cerita karena Iya, iya. itu urusan kita. Iya. Jadi Ini malah maksudnya ini omongan ini bukan untuk netizen, Cie. iya, iya. Untuk pribadi private. Iya, iya, iya. Tapi Bunda Maya menurutku kan salah satu figur ibu yang apa ya, yang bisa mengayomi anak-anak, terus anak-anak itu tetap gaul juga, terus tapi bisa ngebatesin gitu ya. Aku sebagai orang tua juga banyak look up lah sama ibu bapak yang bisa, oh ini anaknya dia bisa ya jaga kayak gini, tapi tetap gaul juga, tetap ini juga gitu. Apa sih biasanya tips-tips yang Bunda Maya atau warning gitu ya buat anak-anak Bunda sendiri gitu? Oke, biasanya dulu ya pernah aku zamannya mereka lagi di bawah 20 tahun. Itu kan masa-masa di mana anak-anak remaja ini pasti yang namanya lagi berkembang dan pasti akan pengen mencoba segala sesuatu yang baru. Iya, Aku selalu pasti bilang, semua anak, pasti semua apalagi cowok. itu pasti aku selalu bilang begini. Jangan hamilin anak orang. Jangan hamilin anak orang. 2, Satu. jangan kena kasus hukum. 2, jangan kena kasus hukum. Iya. Terus apalagi ya? Kamu tahu baik buruknya dalam kehidupan. Konsekuensi selalu ada. Kamu mau jadi penjahat, ya konsekuensinya masuk penjara. Kamu jadi orang baik, konsekuensinya perbuatan baik kamu akan insya Allah dikembalikan. Jadi terserah kamu mau yang mana, kamu pikir sendiri. Oh, Bunda ngomong gitu. Iya. Karena kalau kita larang, nggak boleh. Ini anak nggak bakal deket sama aku. I see. Karena anak-anak sekarang nggak bisa yang namanya tidak boleh. Wah yang ada siapa lo mak gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan kita harus kasih sesuatu apa ya? Shock terapi. Bukan shock terapi, kayak misalnya gini, Ata gitu. Mau nakal-nakalan nih. Heeh. Aku sebagai orang tua paling cuma gini, tak tahu nggak itu jalan ke kanan tuh banyak lumpur nih. Oke. Jalan ke kiri lebih smooth di jalan nih. Terserah kamu mau agak susah lewat yang berlumpur, mau yang smooth lewat yang sini nih. Aku biasanya cuma gitu doang. Nah, eksekusinya kamu sendiri. Kamu berlumpur agak susah, agak ribet sih.
Tapi ya terserah kamu. Kalau kamu mau senang lewat yang berlumpur karena kamu merasa tertantang lewat yang berlumpur ya silakan aja. Mungkin siapa tahu kamu memang senang rally ya, senang lewat Iya jalan-jalan iya yang iya. susah ya gitu kan. Ada jalan bagus memang mau Nah, milih yang susah gitu ada ya. orang yang pengen masuk lewat roller coaster atau ada orang yang Hmm. pengen lewat komedi putar yang monoton. Nah, terserah kamu yang mana nih jalan yang kamu ambil. Oh, Pasti kamu pasti Ata kan mikir, iya juga ya. Gue mau yang berlumpur aja deh, lebih seru kayaknya. Nah, itu terserah kamu. iya. Itu konsekuensi yang lo pilih kan gitu. Tapi anak-anak bunda mungkin gara-gara itu kali ya hubungannya pada panjang-panjang gitu. Aku lihat ya. Ya, Iya nggak pokoknya sih? aku bilang juga sama anak-anak, jangan nyakitin hati anak orang. Ah, iya. Soalnya aku lihat kok pada pada hubungan tuh lama gitu. Ya, alhamdulillah sih harus lama Hmm. ya. Sangkain Kalau dari bundanya kamu kalau cepet-cepet sama cewek gitu. enggak juga sih, Enggak ya? enggak juga sih, ada yang pendek juga kemarin ya kan. Oh, ada juga. Ya, Ya, sebenarnya tergantung hubungan kita nggak ada yang tahu ya, ya. kita Tergantung harapannya dia sih sama selamanya orangnya. ya Kita gitu. doakan yang terbaik Dan, aja lah ya. karena kita nggak pernah tahu yang namanya perjodohan. Perjodohan tuh ada yang jodoh mampir, ada yang jodoh selamanya. Ya kan, Hmm. jodoh mampir kayak aku dulu. Mampir cuma 12 Hmm. tahun pernikahan kemudian cerai ya kan. Kita mana nggak pernah yang namanya orang menikah tuh harapannya cerai, nggak mungkin. Jadi pada saat Hmm. kita menikah harapannya kan selamanya. Tapi ternyata Hmm. Tuhan bilang bahwa perjodohan kamu cuma sampai sini aja. Mampir, berarti kan jodohnya jodoh mampir tuh. Kemudian ketemu Hmm. lagi jodoh yang ya insya Allah yang selamanya. Tapi aku juga nggak tahu apakah jodoh mampir apakah selamanya. Ya kita yang berdoa sama Allah. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang selamanya. Nah, sama dengan anak-anak. Aku juga nggak tahu apakah itu jodoh mampir, apakah itu jodoh selamanya. Nah, itu Hmm. kan sebuah perjalanan hidup yang kita nggak bisa atur gitu loh. Oke. Ya itu urusan kita Allah, sama yang di atas ya yang tahu ya. iya, dia yang Allah yang bagian penulis skenario yang ngatur semua perjalanannya hidup Hmm. dari lahir sampai meninggal kan gitu. Tapi kalau kayak kita lihat di online tuh ada apotik El Sifa, masjid El Sifa, apa semua. Itu apa udah diatur nggak sih, Man? Kayaknya banyak banget El Sifa. Cocokologi ya? Hah? Kayaknya tuh banyak banget tuh aku lihat di online ya. Iya iya Itu iya lucu iya banget iya sumpah. iya iya Ada iya. gitu El Sifa, ada restoran El Sifa. Iya. Ya, Itu kita doain termasuk aja sih, doain aja itu lah. termasuk diatur nggak ya? Aku juga ngerasa nih kok bisa bener-bener Ya gimana-mana gitu. harapannya begini ya netizen yang terhormat yang aku cintain, kita doain aja. Kalau Hmm. memang mereka berjodoh, alhamdulillah. Tapi kalau mereka memang nggak berjodoh, ya udah jangan terlalu di ekspektasi yang tinggi Iya karena kita iya iya. nggak pernah tahu yang namanya jodoh ya. Bener. Jadi kita walaupun seneng ataupun mendoakan Mendoakan yang terbaik lah, taruh ya kan? terbaik gitu ya. Tapi Heeh. jangan sampai melewati apa yang Harapannya terlalu tinggi karena kita iya bukan iya Tuhan yang maha bener. pengatur ya kan Mm, gitu. mm, mm, mm. Tapi kayaknya Syifa tuh tipikalnya Bunda banget gak sih? Aku belum kenal secara pribadi deket banget belum, Mm-mm. jadi aku belum tahu karakternya dia ya. Mm-mm. Tapi kalau yang Alisa sama Tisa kan Tisa aku udah kenal, jadi aku belum nggak bisa ngomong apapun karena karena udah belum. sering jalan Udah pernah traveling main. bareng, Iya pernah iya pergi iya. bareng ya kan, nginep bareng ya kan gitu. Berarti akan ada trip baru dong nih Bunda sama. Pengen. Cuma kan kayaknya El sama Siva juga atau nggak aku nggak tahu ya apakah mereka udah jadian apa belum ya. Ya kalau mereka mereka nanti jadian ya kan aku pengen ya pasti ada yang namanya trip bareng lah pengen gitu. Tapi katanya Bunda sempat nyari tahu Syifa ke Tisa gitu dulu. Enggak Oh enggak? nyari tahu enggak. Enggak. Cuman ini aja mix ikut comblangin aja. Tisa. Oh Bundanya Enggak. berarti Syifa nih sama El Bunda comblangin? Enggak. Eh, Pokoknya Tisa tuh deketin tuh sama Siva tuh gitu. Oh gitu. Terus akhirnya tiba-tiba ya itu mah mereka habis itu ya. Karena kalau nggak salah Sivanya udah putus tuh ya. Iya, Tisa Syifa udah tuh putus. tuh cepetan tuh. Lagi putus gitu Comblangin ya. tuh KKL tuh kayak kan gitu. Iya, iya. Tapi ada nama lain gak waktu itu selain Syifa? Enggak sih. Cuma satu gitu. Iya. Keren emang berarti Bunda tuh pengennya seagama gitu ya. Eh Sekeyakinan. bukan. Kalau aku sih bebas ya karena aku kan orangnya sempat kemarin L sama yang tidak satu syariat ya Mm-mm. kan. Terus aku ditanyakan, "Oh, ini kan beda agama nih gini-gini." Loh, kalau di yang setahu aku ini kita beda jangan didebat karena Oke, masing-masing orang punya pemahaman oke. masing-masing. Ada di surat Al-Maidah ayat 5 tuh bahwa laki-laki Islam boleh menikah dengan ahli kitab. Laki-laki Islam. Hmm. Anakku kan laki-laki Hmm. gitu. Jadi ya
aku kembalikan lagi ke ayat itu. Kalau emang jodohnya memang syariatnya berbeda gitu loh. Hmm. Toh Nabi Isa, Nabi Musa kan sama-sama juga di Al-Quran juga ada gitu kan. Gitu. Cuman siap nggak kamu punya pasangan yang berbeda cara? Siap nggak kamu punya pasangan yang punya anak nanti berbeda cara nih? Nah. Ternyata anak gua nggak siap. Ya udah gitu. Oh, itu yang Bunda tanyain. Iya, ternyata anak-anak gue nggak ada yang siap dengan perbedaan itu. Jadi ya mereka sendiri yang memutuskan gitu. Kalau aku pribadi sih, aku nggak ada masalah karena ada ayatnya kok membolehkan ya kan, bahwa laki-laki Islam boleh menikah dengan ahli kitab. Kalau nggak salah Al-Maidah ayat 5. Iya, iya. Gitu. Soalnya, Jadi ya, aku bebas. soalnya aku lihat sebenarnya juga dia singlenya udah lama kan El itu. Iya. Tapi Bunda sendiri mungkin buat ibu-ibu di luar sana gitu, gimana caranya Bunda bisa ngarahin anak-anak itu ke talentanya mereka gitu? Kita mensupport apapun maunya anak-anak. Jadi misalnya kamu maunya apa nih? Oke, pada saat dulu Al Ghazali pengen jadi DJ karena kelamaan lihat temannya jadi DJ. Dulu kan gue DJ tuh, cuma dulu Nah, kan. iya benar. Terus Al tuh Duo Maya. Terus Al Ghazali pada saat aku perform DJ dia selalu ngikut kan, ngikut. Oh iya, ikut bener. Abis itu aku pengen jadi DJ. Ya udah aku ngajarin caranya, dan kemudian dia jadi DJ. Ya udah, itu artinya. Oh, gara-gara ngelihat. Iya dong. Kan Berarti bener dong kalau aku bilang bakat itu bukan turun ke anak, tapi anak itu bisa jadi kayak orang tuanya karena ngelihat orang tuanya. Iya, Bener nggak sih mirroring. kalau gitu? Iya. Makanya kalau kan anak dilahirkan di bumi itu kan bersih. Mereka tuh akan melihat apa yang orang tuanya jadi lakukan. contoh, iya gitu. Makanya Al pengen jadi DJ berarti karena bundanya DJ. Iya, begitu dia jadi DJ, kayaknya pensiun jadi DJ. Karena udah dilanjutin. Malu, Mak. Masa kita mau gaul bareng ya kan? Tapi waktu itu dulu sempat perform bareng Mam and Son, aku pernah? sama Al. Pernah. Berapa kota waktu itu. Ada paketnya tuh? Ada dulu ya. Sekarang sih udah nikah, aku udah nggak pernah lagi nge-DJ lah. Jadi nge-switch gitu ya? Jadi misalnya 1 jam pertama Al Ghazali, kemudian setengah jam aku main, habis itu Al Ghazali lagi gitu. Bareng habis itu gitu. Seru juga sih itu. Seru Mam and sih. Son. Wih, Cuman konsep. udah itu zaman aku belum nikah. Oh, pas udah nikah berarti udah nggak boleh. Bukan nggak boleh. Mas Irwan nggak pernah ngelarang. Cuman akunya udah udah nikah ini nggak enak gitu. Oke. Tapi kalau Mas Irwan ngarahinnya Bunda lebih baiknya ke kerjaan apa? Dia selalu bilang lakukan apa yang kamu senang. Kalau kamu misalnya itu duitnya nggak ada, kamu senang, ya kamu lakukan aja. Yang penting kamu happy. Dia bilang gitu. Oh, jadi nggak harus gimana-gimana. Enggak, karena kan kalau secara nafkah kan laki-laki dia sudah menafkahin dong ya kan. Jadi dia cuman pokoknya kamu lakukan apapun yang membuat kamu bahagia aja. Saya nggak akan ngelarang. Saya tidak akan membuat kamu menangis, saya tidak akan ngelarang kamu. Gitu. Yang paling keren tuh, saya tidak akan membuat kamu menangis. Itu kata-katanya. Kata-katanya dia. Keren juga ya. Tapi kalau yang Bunda lihat nih ya, Mas Irwan itu tipikal suami yang ada di mimpinya Bunda gitu nggak sih? Dulu. Bukan di mimpi, di doa. Wah, di doa lebih dalam lagi cuy. Di doa. Jadi emang dari dulu doanya kayak gitu. Aku buat doa yang sangat detail banget. Dan itu 100% doaku itu panjang nih listnya nih. Panjang, 80% terkabul, 20% enggak. Wow. Tapi jadi sampai pakai list ya? Pakai list aku catat. Jadi aku habis sholat itu langsung buka listnya, di note itu aku baca. Aku mau minta karakter jodoh yang begini gitu. Tapi berarti bener ya, aku waktu itu ke Mekah ada orang bilang gini, doalah sedetail mungkin. Banget. Karena ternyata kadang-kadang kita cuma doa ya udah doa sampai Tuhan udah tahu kok apa yang mau. Ternyata nggak bisa. Katanya detail itu menunjukkan kita itu serius. Kayak kita nih ngajuin proposal ya. Proposal tapi kayak udah nih gue mau bikin restoran, udah gampang pokoknya lancar nih restoran. Iya. Karena orangnya juga investor kan kayak apa sih ini gue belum ngerti. Iya. Maksudnya walaupun dia ngerti tapi dia pengen lihat keseriusan yang minta proposal sama dia. Iya. Ada yang kayak misalnya aku kasih kerjaan apa? Terserah aja deh. Loh, nah, maunya apa? Iya, jadi bingung. Ternyata itu bener loh. Ternyata dikabulin loh Bunda. Coba ya ini ilmu buat kita loh. Doa itu dilisin sedetail mungkin. 100 lembar dah tuh. Yes. Ada di tim saya. Dia doanya cuma maunya sama yang ini Tuhan, udah disebutin. Oh nggak bisa, kalau mau sama yang ini nggak boleh karena udah depan Ka'bah dia doanya mau sama ini, si ininya mau sama yang lain, ternyata doa juga depan Ka'bah. Jadi gimana? Jadi kan dia ke depan Ka'bah, yang cewek yang dia mau ini ke depan Ka'bah juga. Terus?
dia si cowok doain yang ini. Tapi yang Yang cewek ini mau yang lain. dia doainnya mungkin saya maunya laki-laki yang gini, yang gini-gini. Dia yang dikabulin. Ah, iya itu nggak boleh tuh kita doa, tapi kita Tapi doa nyebutin nama orang boleh dong, Bun. nggak bisa dong. Kan Tapi terserah Tuhan ya. kan jodoh kan Allah yang Bener-bener. nentuin. Kadang-kadang yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Iya. Tuhan. Itu manusia suka lupa itu. Kalau Ya aku Allah. mendingan detail ke sifat karakternya, karena kan yang kebutuhan setuju banget kita lagi. itu kan kebutuhan kita kan Setuju yang tahu banget kita. lagi kebutuhannya bener. Begitu kita tahu list detailnya banyak, Bener. aku cuma bilang ya Allah, Engkau yang memiliki makhluk hidup yang Benar, ada di benar. di genggamanmu. Tolong ya Allah, masa sih gak ada satu yang bisa dikirimin buat aku ya kan? Terserah, pokoknya karakternya harus gini, orangnya harus gini. Jadi nggak Panjang. nyebutin nama ya. Nggak. Langsung aja tipenya malah ya. Tipenya supaya kita kan tahu kan, kita kan punya kelemahan, Iya, punya iya, iya. kelemahan karakter. Jadi kalau aku tahu nih, misalnya gini contohnya, aku kan cuek, Eke kan cuek ya Nek gitu. Nah aku misalnya doanya salah satu doanya ada gini, dia adalah lelaki yang nggak perlu diladenin juga nggak apa-apa, karena aku cuek. Aku nggak perlu romantis juga nggak apa-apa, karena aku juga nggak romantis. Jadi Oh, malah bunda gitu doanya. iya, akhirnya Wah, keren dia jodoh yang pas datang ke aku kayak Mas Irwan tuh tahu bahwa aku memang orangnya cuek, gak pernah nyari. Dia malah bilang, bagus, aku juga nggak suka dicari dan aku nggak ada masalah kamu cuek karena aku juga sibuk, dia bilang gitu. Tapi emang ternyata doa itu apa ya, detailnya Harus sih, harus, setuju sih. spesifikasinya harus detail. Bener. Makanya ada Contoh nih, bener. aku pengen punya orang kaya. Oh, Oke, jodoh pengen punya orang kaya. Boleh kan Bun minta kayak gitu? boleh. Tapi aku pasti tambahin, kalau aku yang spesifik, jodoh konglomerat ya Allah, tapi nggak punya utang dan dia pokoknya begini. Nah itu ada detailnya lagi tuh, Oh. ya kan? Nggak punya utang, ya kan? Keren juga ya bisa doa gitu ya. Iya, iya, iya. Contoh misalnya ada teman kemarin, kamu pengen apa jodohnya? Pengen orang kaya, oke, orang kaya, istri keberapa? Keempat, kelima, keenam. Jangan juga dong, tulis, ya kan? Oh. Yang single, ya kan? Sedetail itu ya. Sedetail itu harus spesifik detail. Spesifik Mau yang detail. orang, misalnya contoh kayak aku kan spesifik langsung konglomerat, Oh, yang itu. single, ya kan? Yang nggak punya utang, ya kan? Jadi spesifik. Iya. Ini baru aku denger nih. Tapi emang bener ada aku pernah ngomong kayak gini apa ya? Tulislah tipe jodohmu atau permintaanmu di dalam doamu kepada Tuhanmu, bukan di Instastorymu aja. Iya, aku ada sih note-nya situ, masih tak Iya. simpen. Kadang-kadang kan kita tulis tipe jodoh di Instastory, Ah, tapi dia lupa tipenya itu nggak didoain. Oke, ya. Boleh juga di Instastory, tapi maksudnya jangan lupa mintanya sama yang lain. Iya. Karena orang di Instastory kan juga, ini apa nih tipe-tipe gini gua. Ini aku sih nggak berani sih upload yang tipe doaku karena terlalu detail dan pasti buat bahan ketawaan semua orang karena terlalu Oh, sampai sekarang masih terlalu high spec. sampai sekarang masih dicatat, Bun. Masih aku simpen. Ya cewek-cewek di sini coba minta deh speknya itu. Nah, kamu copy paste doain. Sama tahu emang Tapi kan karakternya beda. Apa yang kebutuhanku berbeda dengan kebutuhan iya, setiap ada perempuan. orang kebutuhannya cowoknya harus yang bucin, yang apa. Iya. Kan belum tentu Mas Irwan bisa dengan yang bucin ya kan. Iya, benar. Jadi bunda ini sangat mengerti cowoknya juga ya. Sangat. Iya. Tapi itu gimana bunda bisa menempatkan posisi di saat keinginan bunda ini, keinginan cowoknya ini itu kayak gimana cara? Nggak tahu kenapa Ini ya. ini udah ilmu rumah tangga ya. Ini ilmu rumah tangga nih. Mungkin jadi gini, mungkin karena spek yang aku mau sudah aku dalam list doaku. Jadi pada saat kita bertemu tuh nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak masalah karena udah dikasih sama Allah segala macam spek yang aku mau, karakternya di dalam doaku itu. Jadi pada saat kita bertemu pun penyesuaiannya bukan penyesuaian karakter lagi karena cocok kita gitu loh. Alhamdulillah Srek cocok. gitu ya. Srek karena nggak terlalu banyak drama. Ya paling yang berbeda dalam arti kita yang nggak sama adalah misalnya dia seneng dengerin lagu country, aku senengnya R&B gitu. Itu perbedaan yang nggak penting lah gitu loh. Oh, jadi Atau- kalau aku beda tipe lagunya sama dia berarti nggak jodoh, nggak gitu juga. Nggak ya? gitu juga. Iya. Tapi dia sama-sama seneng musik kayak aku. Bedanya dia lebih kayak country terus kalau aku kan enggak, atau dia lebih seneng nonton dokumenter, aku enggak ya kan. Itu kan hal yang enggak prinsip lah Nggak gitu. usah diperdebatin Nggak gitu ya. perlu. Tapi kalau lagi nonton country, bunda temenin juga gitu. Malah coba gitu doang. Dia cuma tawa-tawa. Atau dia setelin lagu country sambil ngeceng-ngecengin aku. Wah, ini lagu lu Limai gitu loh. Dia malah kecengin karena aku nggak suka kan gitu. Oh, kalau bunda tukernya lagu DJ lah tuh. Lagu ya yang ada yang dropnya ya.
3, 2, 1, go. Dar. Nah, Mas Irfan nggak suka yang kayak gitu. Iya. Ya paling kalau mau setel lagu gitu di mobilku aja atau di rumah pejaten ya kan. Mas Irwan sukanya klasik gitu Yang ya. yang funk, soulful ya kan. Itu Mewah-mewah lah, musik mewah ya. ya musik-musik zaman dulu lah gitu. Orkes gitu Dia ya. suka ya. Jazz Dia gitu. suka. Kalau Bunda yang kekinian gitu ya. Aku seneng jazz, aku juga seneng yang klasik, yang segala macam, yang oldies zaman dulu juga suka. Tapi hanya misalnya country atau reggae aku nggak suka. Nah dia masih bisa tuh denger kayak gitu tuh. Aku nggak bisa gitu. Tapi bukan masalah prinsip. Yang penting kan bukan masalah prinsip. Benar. Kalau soal ini keyakinan mungkin. Keyakinan mah nggak, maksudnya? Kalau keyakinan misalnya ada perbedaan pendapat gitu. Enggak sih. Kalau kewajiban kita beribadah kan sama ya setiap manusia ya. Kalau apalagi kita sama-sama Islam ya kan. Jadi ya sholatnya sama, puasanya sama ya kan. Nggak ada yang berbeda sih gitu. Tapi terima kasih ya Bun udah mau cerita-cerita. Sama-sama. Sekarang mungkin terakhir tips rumah tangga buat aku sama Aurel. Atau nih bukan buat aku sama Aurel doang, buat anak-anak Bunda nih misalnya kemudian hari menikah. Iya. Apa sih tips dari seorang Bunda Maya Estianti yang sudah pernah mengarungi semua bahtera kehidupan? Yang penting dalam rumah tangga tuh ada cinta, respect, dan apa ya, saling menghargai, apalagi ya, kepercayaan, trust. Cinta, respect, dan Respect, dan kepercayaan. trust. Ya kan, Iya, jadi trust. itu yang tiga yang utama yang harus dipegang ya kan. Selain tentunya apapun harus dikembalikan kepada Allah. Jadi yang utama adalah kalau pernikahan itu berpegang teguh kepada Allah, itu pasti insya Allah akan selamat. Ya kan, pada aturan Allah lah gitu loh. Ya kan. Tapi memang kita tidak bisa, tapi kan aturan Allah tuh misalnya A gitu, tapi kan setiap karakter kan berbeda-beda ya kan. Cuman itu yang penting respect, trust, and love gitu sih. Jadi bukan tipikal yang kayak harus ada selalu gitu, enggak juga ya? Maksudnya gimana tuh? Misalnya kayak harus berdua terus Oh gitu. enggak, apalagi sudah seumur aku gini, kalau perlu ketemunya paling seminggu cuma berapa kali gitu kan. Oh Bunda malah jarang ketemunya ya? Kebanyakan dari Kamis, enggak juga sih, Senin kadang-kadang sampai Minggu. Kamis cuma Sabtu Minggu pasti ketemu. Tapi kalau di Oke. luar hari Kamis sampai Minggu ketemu, Senin Rabu ya bisa ketemu gitu loh. Oke, jadi biarin fokus di kerjaannya Iya, gitu. aku berkarir dengan karirku, Mas Irfan berkarir dengan karirnya ya kan. Jadi Oke. nggak terlalu dijadikan sebagai sebuah drama yang aneh-aneh gitu loh. Karena Nanti di anak-anak Bunda juga begitu. iyalah, karena yang penting kalian tuh saling menghargai lah. Misalnya gini, contoh misalnya si Dul gitu. Oh Tisa syuting gitu ya. Aku bilang sama anakku gitu, ya nanti kamu jangan larang-larang dia syuting loh. Karena kan Malah Bunda yang ngomelin anak Bunda sendiri. karena aku Iya ngeliat Tisa ini anaknya pekerja keras kayak bundamu nih ya kan. Kalau Iya, Bunda Tisa kamu kamu ngelarang dia, bisa-bisa nanti dia berontak loh. Karena dia Iya. tipe yang pekerja keras gitu loh. Bener. Jadi Tipikal dulu suka paham kerja. gitu ya kan. Ya, itu tips yang bagus ya. Cinta, Kepercayaan, cinta, respect. kepercayaan, Respect. dan respect. Cinta harus mencintai, respect Respect tuh kayak gini. Contoh gini, harus kita lagi pergi nih sendiri, sendiri. ketemu orang banyak di sebuah acara. Nah, Bener. kita menghargai respect dengan pasangan adalah dilihat orang banyak, kita tahu bahwa kita ada punya pasangan. Oh. Jadi misalnya sekalipun misalnya aku jadi juri, yang ada juri cowok nih. Ada pipi juga lagi. Misalnya gitu. Iya. Kita sama-sama tahu bahwa aku juga punya pasangan, Pipi juga punya pasangan. Jadi Iya. kita bercanda tapi kita sama-sama saling tahu nih bahwa kita sudah masing-masing punya pasangan. Oh, sama-sama respect satu Respect, sama lain. respect dalam arti kita merespek pasangan kita. Jangan sampai kita yang aneh-aneh di luar sana sehingga tidak menghargai pasangan kita gitu Dan loh. terakhir kepercayaan. Kepercayaan. Jadi aku sekarang alhamdulillah dilepas kemanapun sama suamiku tuh dipercaya banget. Cek-cekan HP gitu. Nggak pernah. BTS di mana? Share live. Enggak pernah. Aduh, gak penting banget ya. Oh, beda ya kalau anak zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan share live gitu enggak ya? Ya karena kita adalah berangkat dari pasangan yang sudah pernah 2 kali gagal. 2 kali gagal, Satu sama-sama kali. berdua sama-sama gagal. Jadi di pernikahan sekarang itu adalah kita pernah belajar kegagalan di masa lalu, sehingga di masa yang sekarang ini adalah pembelajaran di masa lalu bahwa kita tidak boleh mengulangi hal-hal yang tidak boleh terjadi gitu loh. Jadi ya Gitu pada dia. akhirnya alhamdulillah banget sekarang tuh smooth banget gitu. Luar biasa. Terima kasih Bunda Maya. Sama-sama. Seru banget, selalu seru ngobrol sama Bunda Maya dimanapun, kapanpun. Dari dulu pokoknya all the best Bun. Sama-sama, Pokoknya thank kapan you. aja kalau mau ngasih saran silakan Bunda. Pokoknya kita tuh kapan aja mau ngobrol kayak seru terus sama Bunda. Iya. Pokoknya sehat terus Bunda Sama-sama. sama suaminya dan
salam sama Om Irwan. Aku sih ketemunya di acara-acara doang. Iya, iya, Kayaknya iya. nanti one day aku harus ngobrol bagaimana jadi orang sukses. Amin, amin, Dan semoga anak-anak Bunda juga lancar amin, amin, dan semoga lancar pokoknya. amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.